tafsir Al-Quran. Pertumbuhan tafsir Al-Quran dimulai sejak zaman hidupnya Rasulullah SAW. Pada zaman itu hanya Rasulullah saja yang bisa menjelaskan dengan rinci pengertian dari ayat-ayat Al-Quran. Adapun para sahabat hanya bisa merujuk kepadanya dan tidak berani menafsirkan karena beliau masih di sisi mereka. Setelah Rasulullah wafat, perkembangan tafsir masih berlanjut. Masa perkembangan tafsir dibagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama tafsir pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang kedua, tafsir pada masa abad kedua, yaitu kodifikasi atau pembukaan tafsir tersebut. Yang ketiga, itu tafsir pada abad Hijriah. Yang selanjutnya yang pertama adalah tafsir pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kalau pada masa Rasulullah SAW, para sahabat menanyakan persoalan yang tidak jelas kepada beliau. Maka setelah wafatnya, mereka terpaksa melakukan ijtihad, khususnya mereka yang mempunyai kemampuan dalam hal ini. Sementara para sahabat yang lain ada pula yang menanyakan beberapa masalah, khususnya sejarah para nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran kepada tokoh-tokoh ahlul kitab yang telah memeluk Islam, seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, dan lain sebagainya. Inilah yang merupakan benih lahirnya Israiliyat. Samping itu, para tokoh tafsir dari kalangan sahabat yang disebut atas mempunyai murid-murid dari para tabi'in, khususnya di kota-kota tempat mereka tinggal, sehingga lahirlah tokoh-tokoh tafsir baru dari kalangan tabi'in dan di kota-kota tersebut, seperti Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabar di Mekah yang ketika itu berguru kepada Ibnu Abbas, yang B, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam di Madinah yang ketika itu berguru kepada Ubay bin Ka'ab, dan yang C, Al-Hasan Al-Basir, Amir Ash-Sha'bi di Irak yang ketika itu berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Gabungan dari 3 sumber di atas, yaitu penafsiran Rasulullah SAW, penafsiran sahabat, serta penafsiran tabi'in, dikelompokkan menjadi satu kelompok yang dinamai tafsir bil ma'sur, dan masa ini dapat dijadikan periode pertama dari perkembangan tafsir. Yang kedua yaitu tafsir pada masa abad kedua atau pembukaan atau kodifikasi. Pada periode kedua ini hadis-hadis telah beredar di sedemikian pesatnya dan bermunculanlah hadis-hadis palsu dan lemah di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, perubahan sosial semakin menonjol dan timbullah beberapa persoalan yang belum pernah terjadi atau dipersoalkan pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in. Pada masa permulaan zaman Abbasiyah, barulah para ulama mengumpulkan hadis tafsir yang diterima dari para sahabat dan tabi'in, lalu menyusunnya dengan cara menyebut suatu ayat, kemudian menyebut nukilan-nukilan mengenai tafsir ayat itu dari sahabat dan tabi'in. Saat itu pun tafsir juga belum mempunyai bentuk yang tertentu dan belum tertib atau mushaf. Tafsir yang terkenal zaman itu adalah tafsir As-Sudi, tafsir Ibnu Jurayj, tafsir Muqattil, dan tafsir Muhammad Ibnu Ishaq. Semua tafsir-tafsir ini telah hilang di bawah arus masa, tidak ada yang sampai kepada kita. Kebanyakan isi kandungannya telah ditampung oleh tafsir Ibnu Jarir at-Tabari. Yang ketiga yaitu tafsir pada ketiga Hijriah. Pada zaman ini muncullah para ulama tafsir riwayat, diantaranya Al-Waqidi, Abdul Ar-Razzaq, Ibnu Zuhmais, Yazid bin Harun, Ibnu Jarir at-Tabari, Ishaq bin Rahawayh, Rahu ibnu Badah, Sa'id bin Mashhur, Abu Bakar ibni Abi Syaibah, Baqi ibni Makhlad. Adapun ulama-ulama tersebut dirayah adalah sebagai berikut: Al-Alaf 226 Hijriah, Al-Jahid dan An-Nadam 230 Hijriah yang terkenal dan yang terbesar dari tafsir abad ketiga yang sampai ke tangan umat Islam sekarang ini dan berkembang luas menjadi pegangan pokok dari seluruh
ahli tafsir ialah tafsir Jami' al-Bayan Sunan Ibnu Jarir at-Tabari. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan kedua, yaitu tentang corak tafsir. Secara bahasa, kata corak menunjukkan arti seperti bunga, gambar-gambar pada kain, anyaman, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Indonesia Arab, kata corak diartikan dengan warna atau launun dan bentuk atau syakal. Menurut Nasruddin Maidan, corak tafsir adalah suatu warna, arah, dan kecenderungan terhadap pemikiran atau ide yang mendominasi sebuah karya tafsir. Dari sini dapat disimpulkan bahwa corak tafsir adalah ragam, jenis, dan kekhasan suatu tafsir. Penggolongan suatu tafsir pada suatu corak tertentu bukan berarti hanya memiliki satu ciri khas saja, melainkan setiap mufasir sebenarnya telah banyak menggunakan corak dalam hasil karyanya. Namun tetap saja ada corak yang dominan dari kitab tafsirnya, sehingga corak yang dominan inilah yang menjadi dasar penggolongan tafsir tersebut. Para ulama tafsir mengklasifikasikan beberapa corak penafsiran Al-Quran, antara lain yang pertama ada corak sufi atau tasawuf. Pada corak ini tentunya penafsiran dilakukan oleh para sufi yang pada umumnya diungkapkan dengan bahasa mistik atau ungkapan-ungkapan yang sulit dipahami maupun tidak dapat dipahami kecuali oleh para sufi dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. Corak ini timbul karena gerakan-gerakan para sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi. Ada dua macam dalam corak sufi ini. Yang pertama ada tasawuf teoritis dan yang kedua ada tasawuf praktis. Tasawuf teoritis yaitu aliran yang mencoba meneliti dan mengkaji Al-Quran berdasarkan teori-teori mazhab yang sesuai dengan ajaran-ajaran orang sufi. Yang kedua, tasawuf praktis, yaitu aliran yang mempraktekkan gaya hidup yang didasarkan pada kehidupan yang meninggalkan kesenangan duniawi atau kezuhudan dan menggunakan seluruh waktu untuk melakukan ibadah pada Allah. Yang kedua ada corak falsafi. Corak ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Penafsiran ini berupaya untuk mencari titik temu antara filsafat dan agama. Muncul sebagai akibat dari kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan adanya gerakan penterjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab pada masa Khalifah Abbasiyah, di mana buku-buku yang diterjemahkan tersebut kebanyakan adalah buku-buku filsafat seperti kayak Aristoteles dan Plato, yang mana akibat penterjemahan buku-buku tersebut mempengaruhi sementara pihak dan masuknya penganut agama Islam, agama-agama lain ke dalam Islam yang dengan sadar atau tidak masih mempercayai beberapa hal dari kepercayaan mereka. Semuanya itu menimbulkan pendapat setuju atau tidak setuju yang tercermin dalam penafsiran mereka. Yang ketiga ada corak fikih atau hukum. Corak ini timbul akibat perkembangan ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Salah satu kitab tafsir fikih adalah kitab Ahkam Al-Quran karangan Al-Jassos. Yang keempat ada corak tafsir. Corak tafsir sastra. Yang keempat corak sastra. Corak tafsir sastra adalah tafsir atau corak yang di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik atau ilmu bahasa yang tidak terikat pada satu bahasa saja. Corak ini timbul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk agama Islam serta akibat kelemahan orang-orang Arab sendiri di bidang sastra, sehingga orang-orang Arab ini membutuhkan penjelasan terhadap keistimewaan dan arti kandungan Al-Quran di bidang sastra ini. Yang kelima ada corak ilmi. Corak ini lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan pada Al-Quran. Corak ilmi ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha para mufasir sendiri untuk memahami ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran memuat seluruh ilmu pengetahuan secara global.
Yang keenam atau yang terakhir ada corak al-adab al-ijtimai. Tafsir ini menekankan bahasanya dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Corak ini berusaha memahami nas-nas Al-Quran dengan mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian, para mufassir berusaha menghubungkan nas-nas Al-Quran yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Sementara, menurut Az-Zahabi, corak penafsiran ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya Al-Quran, lalu mengaplikasikannya pada tatanan sosial seperti pemecahan masalah-masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya sejalan dengan perkembangan masyarakat. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu metode tafsir. Metode tafsir secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan manhaj, dan dalam bahasa Indonesia berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan secara istilah, tafsir adalah analisis ilmiah tentang metode-metode menafsirkan Al-Quran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode tafsir Al-Quran adalah cara yang ditempuh penafsir dalam menafsirkan Al-Quran berdasarkan aturan dan tatanan yang konsisten dari awal hingga akhir. Para ulama mengklasifikasikan metode penafsiran Al-Quran menjadi 4. Yang pertama yaitu metode tahlili atau disebut juga metode analisis, yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai seginya berdasarkan urutan ayat dan surah dalam Al-Quran Mushaf Usami. Ada beberapa langkah dalam metode ini yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, menerangkan hubungan antara satu ayat dengan ayat lain maupun antara satu surat dengan surat yang lain. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran atau asbabul nuzul. Yang ketiga, menganalisis mufradat atau kosakata dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab, juga terkadang mengutip syair-syair yang berkembang sebelum dan pada masanya. 4. Menerangkan unsur-unsur fasyahah, bayan, dan izaz apabila ayat yang ditafsirkan mengandung keindahan balaghah. 5. Menjelaskan hukum yang bisa ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya ayat-ayat al-ahkam. Selanjutnya metode kedua, yaitu metode ijmali. Metode ijmali adalah metode yang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan cara menjelaskan ayat Al-Quran dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menguakkan uraian atau penjelasan yang panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosakatanya saja. Dapat dikatakan bahwa para mufassir menggunakan susunan yang ada dalam Mushaf Usami dengan menafsirkan secara garis besarnya saja, dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang diambil dari Al-Quran dengan menambahkan kata ataupun kalimat penghubung, sehingga memberi kemudahan kepada para pembaca untuk memahaminya. Metode yang ketiga yaitu metode muqaran. Metode muqaran yaitu metode yang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Ada 3 macam metode muqaran, yaitu yang pertama, perbandingan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Yang kedua, perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis. Yang ketiga, perbandingan penafsiran seorang mufassir dengan mufassir lain. Selanjutnya yaitu metode keempat. Metode keempat yaitu metode madu'i. Metode madu'i adalah metode penafsiran Al-Quran dengan cara membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.
yakni dengan menghimpun setiap ayat yang berkaitan, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbabun nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semuanya dijelaskan dengan rinci dan tuntas secara didukung oleh dalil-dalil atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran nasional. Selanjutnya yaitu contoh-contoh kitab tafsir. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir adalah karya dari Abu Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Ad-Dimashqi Al-Hafiz Al-Hadis Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan julukan Imam Ibnu Katsir. Yang kedua, tafsir At-Tabari. Kitabnya memiliki judul Jami' Al-Bayan Ta'wil Al-Quran, karya dari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari atau lebih dikenal dengan Ibnu Jarir At-Tabari. Yang ketiga, tafsir As-Samarqandi. Kitabnya memiliki judul Bahrul Ulum, karya dari Nas Ibnu Muhammad As-Samarqandi dengan panggilan Abu Al-Laits. Yang keempat, tafsir Al-Jalalain, karya dari Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asy-Syuyuti. Yang kelima, tafsir At-Salabi. Kitabnya dinamai Al-Kasyu wal Bayan fi Tafsiril Quran, karya dari Ahmad Ibnu Ibrahim As-Salabi An-Nasaburi dengan panggilan Abu Ishaq. Yang keenam, tafsir Al-Bagawi. Kitabnya memiliki judul Ma'alim Al-Tanjil, karya dari Al-Musayyib Ibnu Mas'ud Al-Fara Al-Bagawi dengan panggilan Abu Muhammad. Yang terakhir, tafsir Ibnu Atiyah. Kitabnya memiliki judul Al-Muharrar Al-Wajiz fi At-Tafsir Al-Kitab Al-Waziz, karya dari Muhammad Abdul Haq bin Ghalib Abdul Al-Arab bin Tamam bin Atiyah Al-Muharibi dengan panggilan Abu Muhammad.